Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam buat Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Siang wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini sesuai dengan janji Pak Ali pada tadi malam ya, tepatnya tadi malam Pak Ali informasikan ke Ketua Tingkat bahwa tepatnya hari ini jam 14.00 kita ketemu lagi di kuliah online, kuliah webinar dengan materi adalah integral, di mana materi ini adalah kelanjutan daripada materi pada pertemuan yang lalu. Nah, jadi hari ini Pak Ali mencoba menjelaskan dari sudut pandang aplikasi daripada integral dalam ilmu kita, yaitu ilmu ekonomi. Nah, secara teori integralnya itu minggu kemarin kita sudah sudah belajar baik definisinya, konsepnya maupun pada contoh-contoh soal. Nah, terakhirnya Pak Ali bukan memberikan tugas, tapi semacam menyuruh Anda untuk memperdalam lagi dari ilmu integral ini sendiri dengan belajar sendiri-sendiri di rumah. Yang penting konsep-konsepnya Pak Ali sudah sampaikan, mulai dari definisinya, pengertiannya maupun rumus perhitungannya, contoh-contoh soalnya. Pak asumsi bahwa Anda sudah tahu. Nah, hari ini kita mencoba melanjutkan dengan aplikasi daripada integral ini dalam ilmu kita, ilmu ekonomi. Nah, langsung saja Pak lanjut, ini kan kita lihat dari ilmu ekonominya. Nah, ini dia. Penerapan ekonomi, ilmu kita ilmu ekonomi. Nah, sebelum Pak Ali menjelaskan lebih jauh, Pak Ali mau beritahu, mengingatkan kembali buat Anda bahwa dalam integral kita ketahui bahwa integral ini kan terbagi dua, integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, jadi nanti dari dua kelompok integral ini akan kita kelompokkan lagi dalam ilmu ekonomi atau ilmu kita, itu dalam integral tak tentu, aplikasi ilmu ekonominya apa-apa saja. Begitu juga dengan integral tertentu, aplikasi dalam ilmu ekonomi itu apa-apa saja. Baik, kita coba melihat konsep daripada ini penjelasan di slide ini. Pendekatan integral tak tentu, nah salah satu dari jenis dari integral tadi, bisa digunakan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi pada persamaan fungsi marginalnya. Diketahui, kita tahu bahwa fungsi marginal adalah turunan dari fungsi total. Maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan tersebut atau fungsi totalnya. Jadi dari penjelasan ini, perhatikan, dari penjelasan ini sederhananya begini. Kemarin kan Pak Ali sudah menjelaskan definisi daripada integral itu adalah kebalikan daripada turunan. Kebalikan daripada turunan. Artinya bahwa misalnya contoh sederhana seperti ini. Sebuah fungsi asli Y sama dengan X misalnya, itu fungsi aslinya. Lalu kita buat turunannya, berarti Y aksennya, hasilnya sekian. Tapi kalau kita buat integralnya, berarti kita ambil dari integral dari fungsi turunan tadi, menghasilkan hasilnya, integral adalah fungsi aslinya. Seperti itu. Nah, oke. Kita langsung saja, kalau Pak bicara seperti ini Anda bingung, pusing. Nah, penerapan ilmu kita, ilmu ekonomi. Dengar baik-baik. Tadi Pak Ali sudah bilang bahwa dalam integral itu ada dua. Ada dua. Nah, satu adalah integral tak tentu, dan yang kedua adalah integral tertentu. Nah, integral tak tentu
itu diaplikasikan dalam ekonomi terdiri dari 5 macam. Seperti yang Anda lihat di slide ini. Terdiri dari 5 macam. 1. Fungsi biaya. Seperti Anda lihat. 2. Fungsi penerimaan. Yang ketiga, fungsi utilitas. Yang keempat, fungsi produksi. Dan yang kelima, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, jadi kelima jenis fungsi ini yang dalam satu kelompok kita belajar dalam integral tak tentu, aplikasi dari ilmu ekonomi untuk integral tak tentu. Sekali lagi, Anda perhatikan di slide ini bahwa aplikasi daripada integral tak tentu itu untuk dalam ilmu ekonomi terdiri dari 1. Fungsi biaya. Ini dia fungsi biaya. Yang kedua, fungsi penerimaan. Yang ketiga, fungsi utilitas. Yang keempat, fungsi produksi. Dan yang kelima adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dari kelima macam ini atau kelima jenis ini, untuk yang poin 1 sampai 4, ini Anda sudah belajar di teori mikro atau pengantar ekonomi mikro. Nah, sementara ini kan Anda belajar di teori mikro atau teori mikro 1 ya, sementara jalan. Paling anggapan bahwa Anda sudah belajar ini untuk poin 1 sampai poin 4. Ini di teori mikro. Sedangkan poin 5 ini adalah di teori makro atau di pengantar ekonomi makro. Mungkin Anda sudah waktu di semester 1 kemarin, Anda sudah belajar fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Kalau Anda sudah belajar, berarti sekarang kita mengulang kembali. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Amin. Oke. Baik. Coba kita lihat satu persatu. Nah, sekali lagi, yang lain diam, jangan tertawa, perhatikan baik-baik. Ya, kita coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nah, yang poin pertama, fungsi biaya. Pertama-tama, Anda tahu dulu, pertama, biaya total itu secara matematis adalah seperti ini. C sama dengan fungsi daripada Q. Ini adalah fungsi daripada biaya total. Yang kedua, ada istilah namanya biaya marginal. Biaya marginal. Astaga. Dalam simbol biaya marginal itu adalah MC. Ini dia MC. Atau bisa juga C aksen. Ini C aksen. Dengan rumusnya adalah DC per DQ atau perubahan dari C dibagi dengan perubahan Q. Ini dia. Abang ambil di mana dia? Atau F aksen Q. Jadi kalau Anda lihat rumus ini, berarti sama dengan rumus mencari turunan. Nah, jadi di slide ini yang perlu Anda paham, Anda tahu adalah rumus dari biaya total. Ini dia rumusnya. Lalu yang kedua adalah rumus daripada biaya marginal. Ini dia. Biaya marginal. Oke, sekarang kita masuk pada integralnya. Nah, jadi dari dua komponen ini, kita masukkan dalam integral. Nah, jika kita mencari biaya total dengan simbol C ini adalah integral daripada marginal cost. Ingat, selalu diakhiri dengan DQ. Ini dia. Atau sama dengan, ini harusnya F aksen Q, DQ ini adalah, ada depan ini simbol nih, integral juga nih.
integral daripada F aksen Q dq. Ini rumus. Ini rumus, ingat baik-baik, rumus untuk menentukan integral jika diketahui marginal cost, lalu kita mau mencari integral untuk mendapatkan Oke, sampai sini jelas ya. Jadi sekali lagi, untuk menghitung atau menentukan rumus untuk mencari fungsi biaya total, itu didapat dari integral daripada marginal cost dq. Ini dia yang harus Anda pahami. Oke. Lebih jelasnya, perhatikan contoh kasus berikut ini. Ini contohnya dari yang tadi. Nah, diketahui biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh ini dia, MC sama dengan ini. Yang ditanya adalah carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Ini di kasus contoh kasus ini ada tambahan lagi dalam istilah biaya total tadi adalah ada namanya biaya rata-rata. Oke, nanti kita lihat pada penyelesaiannya, baru akan Anda tahu biaya rata-rata itu seperti apa. Sekali lagi, di sini diketahui MC-nya sekian, yang ditanya adalah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Mari kita lihat penyelesaiannya atau jawabannya. Tadi yang ditanya, pertanyaan pertama adalah biaya total. Nah, berarti simbol biaya total itu sendiri adalah ini dia. C besar sama dengan integral daripada MC dq. Ini rumus yang harus Anda ingat. Kalau Anda ditanya misalnya tentang biaya tadi. Kemudian berikutnya, integral dari fungsi MC di soal tadi kan 3Q kuadrat min 6Q tambah 4. Ini dia. Ini adalah fungsi MC yang dari soal. Tentu DQ. Ini dia. DQ ini tinggal turun DQ. Kemudian yang berikut, nah ini adalah hasil integral daripada fungsi di atas ini. Hasilnya adalah Q pangkat 3 kurangi 3Q kuadrat tambah 4Q tambah K. Tentu Anda tidak usah bertanya lagi, Pak, Q pangkat 3 ini dari mana datangnya? Anda sudah tahu. Karena ini berhubungan dengan rumus integral yang kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu. Ya, begitu juga dengan 3Q kuadrat ini, Anda sudah tahu dapatnya dari mana. 4Q pun sama, ditambah K. Oke, sekarang ini Pak Ali mengulang kembali untuk Anda supaya Anda ingat. Q pangkat 3 ini didapat dari 3Q kuadrat. Kalau kita buat integral kan pangkat 2 ini turun di depan, jadi 2 tambah 1, 1 per 2 tambah 1, berarti sepertiga. Q pangkat 2 tambah 1, pangkatnya ditambahkan pangkat 3. Jadi, sepertiga yang di depan ini dikali 3, dapat 1. Ini dia, 1, biasanya 1 ini tidak usah ditulis. Nah,
Tadi pangkatnya kan ditambah 1, jadi 2 tambah 1, 3. Jadi dapatnya Q pangkat 3. Dikurangi 3 Q kuadrat, ini integral dari atas nih. Ini 6Q. Ini kan 6Q, ini kan Q-nya pangkat 1. Dalam rumusnya itu pangkat 1 ditambahkan 1. Jadi pangkat 2 di atas. Lalu di depan sini seharusnya rumusnya adalah 1 per 1 tambah 1. Jadi 1/2. 1/2 kali 6, 3. 3Q kuadrat. Lalu ditambah dengan 4Q. Ditambah 4Q, ini adalah integral dari bilangan konstanta 4 ini. Ingat, hasil integral dari 4 ini, bilangan konstanta, hasil integralnya selalu nempel dengan variabel, seperti ini. Karena variabel sini adalah Q, jadi 4Q. Jadi ingat, sebuah bilangan konstanta, hasil integralnya itu adalah tinggal nempel dengan Q saja. Jadi 4Q. Lalu biasanya hasil integral itu biasa diakhiri dengan K, ditambah K. K ini adalah konstanta. Jadi hasil dari integral dari di atas ini, marginal cost ini adalah seperti ini. Ini dia. Kemudian lanjut pada biaya rata-rata. Biaya rata-rata secara matematis simbolnya adalah AC. AC ini adalah average cost. Nah, dengan rumusnya adalah C besar per Q. Ingat, ini rumus daripada biaya rata-rata atau average cost. Cost per Q. Karena C-nya ini sudah didapat dari ini, pertanyaan pertama ini, yang paling karni, ini, di atas nih. Ini adalah fungsi C yang kita sudah dapat. Lalu kita bagi dengan Q yang bawah nih. Kan rumus kan dibagi Q. Jadi Q pangkat 3 bagi Q ini hasilnya Q kuadrat. Ini dia. Dikurangi 3Q kuadrat dibagi Q dapat 3Q. Ini dia 3Q. Jadi 3Q ini didapat dari 3Q kuadrat yang ini dibagi dengan Q yang ini rumusnya. Ditambah dengan 4Q. 4Q dibagi Q. Q bagi Q 1. 1 kali 4, 4. Ini dia. Ditambah dengan K dibagi Q. K bagi Q karena ya sebuah bilangan konstanta dibagi Q kan tidak ada nilainya. Jadi kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. K per Q. Jadi ini tidak ada bilangan, hanya dalam bentuk simbol saja, konstanta maupun Q. Jadi kita buat dalam bentuk K per Q. Oke. Sampai sini mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Kalau memang belum, nanti pada akhir dari pertemuan ini baru akan Pak Ali kasih kesempatan untuk Anda bertanya. Baik, itu yang pertama. Nah, sehingga dari hasil perhitungan tadi kita dapat biaya totalnya, ini dia, kita tulis lagi seperti ini. Ini biaya totalnya, lihat baik-baik, tambah 4, ini biaya totalnya, sedangkan biaya rata-ratanya ini dia. Tentu dari fungsi ini kan tinggal Anda nyontek dari atas ini aja. Ini yang sudah dapat nih. Ini dia. Sekarang Anda bertanya, Pak, kenapa tiba-tiba muncul tambah 4 di sini, Pak? 4 ini kan konstanta di atas ini. Tiba-tiba muncul 4. Coba kita perhatikan di soalnya. Soalnya ada 4. Ini dia. Di sini kan biaya marginalnya dalam bentuk plus 4. Kita lihat dulu 4-nya dari mana nih 4-nya. Ditambah 4. 3Q kuadrat. 4Q tambah 4. Tiba-tiba dia muncul angka 4 ini. Jadi biasanya, ini dia. Ketahuan nih. Ini dia. Ketahuan dari sini. Konstanta
K adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka. Jadi ternyata angka 4 ini sebuah bilangan konstanta yang ini K ini. Nanti dalam soal diketahui. Kalau tidak diketahui berarti dianggap simbol K kecil aja. Jadi ingat bahwa ditambah 4 ini adalah yang atas ini, tambah 4 ini K. Angka di atas ini. Tapi karena ada soal tambahan di sini, di mana soal tambahan ini adalah konstantanya diketahui. Ini dia yang Pak blok ini. Sehingga persamaan dari biaya total C-nya itu adalah seperti ini dia. Yang atas, yang bawah ini. Oke. Yang berikut, yang kedua. Yang pertama sudah biaya total. Sekarang fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi penerimaan. Nah, seperti biasa pada fungsi biaya tadi, pertama-tama Anda harus tahu dulu dalam simbol-simbol dalam fungsi penerimaan. Yang pertama, ada istilah penerimaan total. Simbolnya R besar. Ini R besar itu adalah revenue secara matematis sama dengan fungsi dari Q. Yang kedua, ada penerimaan marginal. Bukan penerimaan, tapi penerimaan marginal. Disimbol dengan MR, marginal revenue, sama dengan R aksen, sama dengan DR per DQ, sama dengan F aksen Q. Ini rumusnya. Perhatikan baik-baik. Rumus daripada penerimaan marginal atau MR. Nah, sehingga sama seperti pada biaya total tadi, untuk mencari integral daripada marginal revenue terhadap DQ menghasilkan revenue, ini dia secara matematis. Seperti yang Anda lihat ini, lihat baik-baik. Silakan Anda kalau bikin catatan, silakan catatan singkat buat Anda, yang penting Anda sudah mengerti, untuk Anda saja, Anda bisa pahami untuk Anda. Nah, ini rumus yang harus Anda ingat, Anda pahami. Jadi, jika Anda disuruh diketahui marginal revenue, lalu ditanya revenue, berarti ini rumusnya. Nah, lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kasusnya berikut ini. Ini contoh kasusnya. Carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya atau MR sama dengan 16 kurang 4Q. Jadi contoh kasus pada poin kedua ini sama dengan yang pertama tadi. Yang paling penting adalah Anda mengerti rumus, lalu Anda tahu cara masukkan soal dalam rumus, tahu proses matematisnya berdasarkan rumus, yakin bahwa Anda punya jawaban benar. Mari kita lihat. Mudah-mudahan Anda bisa ikuti dengan baik. Seperti biasa, pertama kita tulis rumusnya. Ini dia rumusnya. Kenapa pertama Anda tulis rumus ini? Kenapa Anda tulis rumus ini? Karena yang ditanya adalah revenue. Ini dia. Atau total penerimaan ini. Ini dia. Kemudian kita masukkan fungsi MR-nya berdasarkan pada soal. Sama seperti yang tadi, biaya tadi, integral. Kemudian berikutnya hasil integral ini kita dapat adalah 16Q kurangi 2Q kuadrat. Tentu Anda sudah tahu 16Q ini dari mana datangnya. Sudah ya? Kurangi 2Q kuadrat. Sudah tahu dari mana 2Q kuadratnya. Tidak perlu Pak Ali mau menjelaskan lagi datangnya dari mana. Karena ini adalah rumus integral yang harus Anda sudah tahu. Jadi, nah ini dia hasil daripada R atau penerimaan total. Ini dia. Nah, pertanyaan kedua, penerimaan rata-rata dengan simbol adalah AR, yang tadi adalah AC, ini adalah AR.
average revenue, biaya penerimaan rata-rata. Dengan rumus yang hampir-hampir sama dengan C tadi, hanya di sini adalah C-nya diganti dengan R, dibagi dengan sama, Q. R dibagi Q. Nah, jadi R-nya ini kita ambil dari hasil jawaban dari yang pertama ini, yang atas, 16 Q. 16 Q ini dibagi dengan Q yang bawah, berarti jadi 16. 2 Q min, ini min, kurang 2 Q kuadrat. Q kuadrat dibagi Q, ini dia. 2 tetap, ini dia 2. Jadi, AR-nya sama dengan 16 kurangi 2 Q. Sip. Dalam persamaan penerimaan total, konstanta K sama dengan 0. Ini ada keterangannya, sebab penerimaan akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Ini keterangan saja. Keterangan yang tadi sama seperti pada contoh yang pertama tadi. Hanya di contoh pertama tadi adalah K diketahui, sedangkan yang ini adalah K-nya diketahui dalam bentuk nilai 0 atau K sama dengan 0. Kenapa K sama dengan 0? Ini penjelasan di bawah nih. Sebab penerimaan akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Oke. Pokoknya kembali ke sini, yang paling penting ini dia. Anda sudah paham ya? Pak, kembali lagi ke slide ini supaya Anda lihat baik-baik. Oh, ini proses matematisnya. Sampai kita dapat R-nya ini. Kemudian AR-nya adalah ini dia. Tidak susah kalau Anda ikuti dengan baik, mudah sekali, gampang. Oke. Yang ketiga, Pak langsung selesaikan aja. Fungsi utilitas sama, fungsi utilitas. Nah, sampai sini paling agak sedikit tahan dulu. Mudah-mudahan Anda bisa catat ini sama, pada prinsipnya sama seperti poin ke-1 dan poin ke-2 tadi. Nah, yang pertama, utilitas total, ini dia secara matematisnya, rumusnya. Kemudian utilitas marginal, ini rumusnya sama seperti yang pada 2 poin yang sebelumnya tadi. Jadi Pak ingatkan sekali lagi, kalau Anda catat, silakan catat poin-poin penting ini, rumus ini, supaya Anda lebih paham lagi. Ini rumusnya. Berikutnya, nah, ini rumus sama seperti poin 1, 2 tadi. Jadi bagaimana cara kita merubah marginal utilitas ini ke bentuk total utilitas atau utilitas total, U-nya ini. Gimana caranya? Dengan cara integral daripada marginal utilitas. Sama. Silakan Anda lihat, mau catat, oke catat, Pak, tahan dulu. Barang 1 menit gitu. Oke, kalau sudah, kita langsung pada contoh soal berikut ini. Contoh kasus. Seperti biasa, carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya yang diketahui MU sama dengan ini dia. Gampang, mudah. Jadi dari sini Anda disuruh tentukan atau carilah persamaan utilitas totalnya. Utilitas totalnya. Sedangkan yang diketahui adalah marginal utilitasnya. Ini dia. Ini contoh kasusnya. Oke, kita langsung pada penyelesaian atau jawaban. Nah, seperti biasa, ingat bahwa dalam soal tadi yang ditanya adalah utilitas total. Lalu yang diketahui adalah marginal utilitasnya. Karena yang diketahui marginal utilitasnya, yang ditanya adalah utilitas totalnya, berarti
Anda harus cara penyelesaiannya dalam bentuk integral. Sama seperti pada contoh pertama dan contoh kedua. Nah, ini dia. Caranya sama. Seperti pada contoh pertama dan kedua ini. Oke. Jadi kalau misalnya Anda pada contoh pertama dan contoh kedua Anda sudah mengerti, sudah memahami, bagi contoh ketiga pun tidak susah buat Anda. Karena perhitungannya sama saja. Jadi maksud Bali adalah perhitungan rumus integralnya. Oke, ini di bawah ada penjelasan seperti halnya produk total dan penerimaan total. Di sini pun konstanta K sama dengan 0, sebab tidak akan ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh seseorang jika tak ada barang yang dikonsumsi. Ini penjelasan daripada nilai K-nya sama dengan 0 pada fungsi utilitas. Oke, yang poin berikut adalah fungsi produksi. Ini fungsi produksinya. Silakan lihat baik-baik rumusnya. Fungsi produksinya. Pertama, diketahui produk total dengan simbol P besar sama dengan fungsi dari X. Perhatikan, sama pada prinsipnya sama seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Hanya simbolnya saja yang berbeda sesuai dengan namanya, nama fungsinya. Oke, nah, ini dia rumus untuk menentukan produk total jika diketahui produk marginalnya. Ini dia rumusnya. Ini rumusnya yang harus Anda lihat, Anda ingat baik-baik. Rumus untuk bagaimana merubah sebuah fungsi marginal produk ke fungsi produksinya. Oke, kita langsung pada contoh kasusnya. Nah, ini dia contoh kasusnya. Nah, diketahui sebuah perusahaan mempunyai marginal produknya, MP-nya adalah 18X kurangi 3X kuadrat. Ini 3X kuadrat ya. Yang ditanya adalah tentukan atau carilah persamaan produk totalnya dan produk rata-ratanya. Ini ada dua pertanyaan untuk kita mau menjawab. Ada dua pertanyaan. Baik. Jawab. Seperti biasa, pertama-tama kita tulis rumusnya. Ini rumusnya. Produk total disimbolnya dengan P besar sama dengan integral daripada MP dx. Ini rumusnya. Ingat rumus pertama Anda catat rumus ini. Selanjutnya kita buat integral daripada MP ini, di mana MP ini kan dalam soal diketahui tadi. Nah, ini dia MP-nya dx. Berikutnya, nah inilah hasil integral daripada fungsi MP yang di atas ini. Kita dapat 9X kuadrat kurang X pangkat 3. Ini ada kurang satu lagi, mohon maaf. Ini harus ditambah dengan K. Ingat, selalu diakhiri dengan K. Mohon maaf, ini tidak ada. Tapi nanti Anda tambahkan di catatan Anda, ditambah dengan K. Di mana K itu adalah konstanta. Karena di sini sudah hasil integral. Jadi, produk total dalam simbol P besar ini adalah P sama dengan 9X kuadrat min X pangkat 3 tambah K. Kemudian, pertanyaan kedua, produk rata-rata.
simbol AP sama dengan rumusnya P per X sama, ingat P per X, karena X di sini adalah di soal diketahui dalam simbol X bukan Q. Jadi per ini sesuai dengan yang ada dalam soal. Kalau X ya kita pakai X, kalau Q kita pakai Q. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah 9X kurangi X kuadrat. 9X itu didapat dari ini, atas nih. Fungsi P ini yang tadinya 9X kuadrat dibagi X, jadi 9X. Dikurangi X pangkat 3 dibagi X, jadi X pangkat 2 atau X kuadrat. Jadi inilah yang disebut sebagai produk rata-rata, fungsi produk rata-rata atau fungsi AP. Perhatikan, ini keterangannya dalam persamaan produk total juga konstantanya K sama dengan 0. Oh, ada keterangan di sini K sama dengan 0 sebab tidak akan ada barang P yang dihasilkan jika tak ada bahan X yang diolah atau digunakan. Jadi keterangan di sini K sama dengan 0 berarti oke. Di sini di fungsi P ini dianggap tidak ada 0. 0 itu kan tidak ada, berarti sengaja ini dikosongkan nilai K-nya. Yang terakhir poin kelima, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, tadi dari awal Pak Ali sudah sampaikan buat Anda bahwa untuk fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, mudah-mudahan Anda sudah belajar di mata kuliah pengantar ekonomi makro waktu Anda di semester 1. Atau di semester 2 ini ada nama mata kuliah kelanjutan daripada pengantar ekonomi makro yang namanya teori ekonomi makro 1. Anda sudah belajar nih. Sudah belajar. Jadi ini hanya kita mengulang kembali di mata kuliah matematika ekonomi 2 ini karena materinya sama. Jadi Pak Ali hanya menjelaskan rumus daripada hubungan daripada integral ini, materi integral. Oke. Seperti biasa, yang pertama fungsi konsumsi dulu, fungsi konsumsi. Secara matematis ini kan fungsi konsumsi, C sama dengan A tambah B, Y. Lalu yang berikutnya, MPC itu adalah sama dengan C aksen. Sama dengan DC per DY. Sama dengan F aksen Y sama dengan B. Nah, dari B ini, ini yang paling kar nih, B kecil ini sama dengan ini, dari sini nih, B yang ini nih, atas nih. Jadi B ini yang paling kar ini sama dengan di bawah ini sama dengan ini, MPC. Tentu Anda bertanya, Pak, MPC itu apa? MPC itu adalah marginal propensity to consume. Itu kepanjangannya. Marginal propensity to consume. Jadi ini marginal propensity to consume ini sama dengan B kecil ini. Sama dengan C aksen ini. Sama. Berikutnya. Ini kita main olah matematis nih. Ada dalam persamaan di makro itu Y sama dengan Y sama dengan C tambah S. Ada, nanti Anda belajar itu. Y sama dengan C tambah S. Artinya bahwa Y itu adalah pendapatan. Pendapatan kita separuhnya untuk dikonsumsi C, separuh untuk di saving S atau ditabung. Makanya secara matematis kita buat dalam bentuk ini dia, Y sama dengan C tambah S. Dari sini kita proses matematisnya adalah S sama dengan fungsi daripada Y. Kita dapat min A tambah 1 min B dalam kurung tutup kurung kali Y. Lihat ini baik-baik. Yang paling kar ini, yang Pak baca ini barusan ini adalah fungsi tabungan, fungsi saving. Jadi
fungsi konsumsi itu adalah ini fungsi konsumsinya. Lihat baik-baik fungsi konsumsinya ini. Sedangkan fungsi tabungannya adalah ini. Lihat baik-baik ini fungsi tabungan. Pak, yang fungsi konsumsi kok A-nya positif, yang ini A-nya negatif. Nanti akan Anda lebih jelasnya dijelaskan nanti di pengantar makro. Pak tidak perlu mendalami yang itu. Yang penting sekarang kita ikuti rumus ini bahwa O min A tambah yang B ini di fungsi konsumsi, di fungsi tabungan adalah 1 kurangi B. Dikalikan dengan Y. Jadi sekali lagi, fungsi tabungan itu sama dengan min A ditambah 1 min B kali Y. Dalam kurung tutup kurung ya. Inilah fungsi tabungan. Jadi ingat, rumus-rumus ini harus Anda pahami supaya nanti pada contoh soalnya Anda tidak perlu pusing. Sama seperti pada contoh-contoh yang sebelumnya, contoh 1, 2, dan 4. Kemudian yang terakhir, nah tadi di fungsi di konsumsi tadi ada MPC, di tabungan ada juga MPS. MPS itu adalah marginal propensity to saving. Ya. Ini MPS juga sama dengan S aksen, sama dengan rumus DS per DY. Nah, didapat adalah 1 kurangi B. Ini dia. Jadi 1 kurangi B ini adalah sama dengan MPS. Sama dengan yang tadi, hanya bedanya di ini nih, MPC-nya. MPC itu adalah sama dengan MB. Ini, yang atas. Nah, sedangkan MPS-nya ini sama dengan 1 min B, 1 kurangi B, sama dengan yang atasnya. Oke. Nah, ini penjelasannya sudah jelaskan tadi. Nah, ini dia rumusnya yang perlu harus Anda kalau bisa Anda catat, kalau tidak ya sarankan sebaiknya Anda catat. Ini rumus yang harus Anda pahami. Jadi dari penjelasan di slide sebelumnya tadi, Anda sudah tahu C itu apa, fungsinya, fungsi dari C itu apa, lalu MPC itu apa, secara matematisnya itu bagaimana caranya, begitu juga S itu apa, MPC itu apa. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara MPC dengan C, ini bukan MPC tapi di sini MPS. Maaf, ini salah, ada kekeliruan sedikit. Ini bukan MPC, tapi di sini adalah MPS. Integral dari MPS dapat saving, integral dari MPC dapat konsumsi. Mari kita lihat contoh kasusnya. Di sini diketahui MPC 0,8. Yang ditanya adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sebuah negara. Jika diketahui autonomous consumption, nah sebesar 30 miliar. Ternyata diketahui di sini dalam contoh ini adalah ada 2. Nah, MPC-nya 0,8 dan autonomous consumption-nya sebesar 30 miliar. Baik, sebagai catatan buat Anda, autonomous consumption ini adalah besarnya konsumsi di mana pendapatan nasionalnya sama dengan 0. Itu arti daripada autonomous consumption. Pak ulang sekali lagi. Autonomous consumption adalah besarnya konsumsi sebesar autonomous consumption adalah besarnya konsumsi di mana pendapatan nasionalnya sama dengan 0. Itu arti daripada autonomous consumption. Oke, sekarang kita jawab. Nah, pertama-tama ingat rumusnya, konsumsi sama dengan integral daripada MPC DY. Kemudian yang kedua, S atau saving, tabungan, integral daripada MPS. Ini yang betul, integral dari MPS.
Nah, sekarang kita coba lihat satu-satu. Konsumsi dulu. Nah, integral dari MPC. MPC di soal tadi adalah 0,8 DY. Jadi hasil integral daripada 0,8 DY itu adalah sama dengan 0,8 Y. Nah, karena ingat, integral dari sebuah bilangan konstantanya tetap hanya nempel dengan variabel Y-nya. Seperti ini. Nah, ditambah dengan seharusnya kan konstanta, tapi karena konstantanya sudah diketahui di atas berupa konsumsi otonom, jadi sebesar 30 miliar. Jadi inilah fungsi konsumsinya. Kemudian saving adalah integral dari MPS, rumusnya kita dapat integral dari 0,2 DY. Sekarang Anda bertanya, Pak, 0,2 didapat dari mana? Nah, 0,2 ini didapat dari 1 kurangi dengan 0,8. 1 kurangi 0,8 dapat 0,2. Karena 0,2 inilah MPS. Ini dia MPS. Jadi kita lanjut aja, integral dari 0,2 DY sama dengan hasilnya dari saving ini 0,2 Y min 30 miliar. Ingat, ini min 30 miliar. Kalau dikonsumsi adalah plus, saving adalah min. Oke, ini atau bisa juga dengan jalan ini, tapi Pak Ali hanya jelaskan dari jalur penjelasan jalan integral. Ini dia. Oke, inilah 5 poin penting yang Pak jelaskan buat Anda pada pertemuan hari ini. Nanti pada pertemuan berikutnya, Pak Ali mencoba menjelaskan integral yang kedua, yaitu integral tertentu aplikasi dalam ilmu ekonominya. Karena di integral tak tentu ini 5 poin penting yang luar biasa yang kita coba menjelaskan konsep teori maupun contoh kasusnya. Mudah-mudahan Anda bisa paham, bisa mengerti dengan contoh yang sederhana ini. Harapan dari Pak Ali, mudah-mudahan Anda bisa paham, bisa tangkap. Nanti selesai dari ini, silakan Anda bertanya, Pak Ali kasih kesempatan buat Anda, silakan. Kalau bagi yang Anda bertanya, silakan, Pak Ali kasih kesempatan. Tapi sebelumnya, maaf, Pak Ali